semuanya, perkenalkan nama saya Guariti Lenia dengan NIM 181139 dari kelas IFB 4B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas seputar mengenal 10 sosial media. Ada 10 sosial media yang paling banyak digunakan di Indonesia. Yang pertama YouTube, yang kedua WhatsApp, yang ketiga Instagram, yang keempat Facebook, yang kelima Twitter, yang keenam Line, ketujuh LinkedIn, yang kedelapan TikTok, kesembilan Pinterest, dan yang ke-10 adalah Telegram. Yang pertama, YouTube. YouTube sendiri digunakan oleh 93,8% pengguna di Indonesia. Pengertian dari YouTube yaitu merupakan situs atau platform sosial media yang memungkinkan penggunanya untuk mengunggah, menonton, dan berbagi video. Manfaat dari YouTube, yang pertama, memberikan layanan gratis. Dapat mengunduh beberapa video tertentu, dapat mengakses dan berbagi informasi, mengenal dan memasarkan produk, mengakses video streaming, mendukung industri hiburan, dan masih banyak lagi. Cara penggunaan dari YouTube sendiri sangat gampang. Yang pertama, login YouTube dengan akun Google. Yang kedua, ketikkan judul atau hal yang ingin dicari atau ditonton pada kolom pencarian. Yang ketiga, apabila video yang dimaksud sudah ada, klik video untuk menonton. Dan yang terakhir, gunakan fitur-fitur YouTube dengan mudah. Langsung klik seperti menyukai, mengomentari, membagikan, menyimpan, maupun mengunggah video, dan sebagainya. Pada web browser PC, kita langsung saja buka pada youtube.com. Lalu tampilannya akan seperti ini. Yang kedua, WhatsApp. WhatsApp sendiri digunakan oleh 87,7% pengguna di Indonesia. Pengertian dari WhatsApp adalah aplikasi perpesanan atau messenger secara instan dan lintas platform pada smartphone yang memungkinkan pengguna untuk mengirim pesan seperti SMS tanpa menggunakan pulsa, melainkan koneksi internet. Manfaat dari WhatsApp yaitu sebagai media komunikasi, media pendidikan, media bisnis, media berbagi informasi dan berita, dapat membagikan status, dan juga video call serta voice call. Cara penggunaan dari WhatsApp adalah yang pertama, kita langsung download aplikasi WhatsApp di HP. Untuk registrasi dilakukan melalui HP, kemudian kita daftar, mengatur nomor HP, dan lain-lain yang dibutuhkan. Setelah itu kita setel profil kita, seperti foto, nama, dan sebagainya. Kemudian gunakan fitur chatting personal maupun grup. Maka tampilan WhatsApp akan seperti ini. Yang ketiga, Instagram. Instagram sendiri digunakan oleh 86,6% pengguna di Indonesia. Instagram merupakan aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna untuk mengambil foto, video, dan juga bisa menerapkan filter digital, serta membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial lainnya, termasuk Instagram sendiri. Manfaat dari Instagram adalah sebagai media komunikasi, sarana pendidikan, berbagi bisnis, media berbagi informasi dan berita, dapat membagikan story atau short video juga, serta dapat video call dan voice call pada direct message. Cara penggunaan dari Instagram yaitu, pertama kita harus download aplikasi Instagram di smartphone, atau bisa juga di web browser yaitu instagram.com. Kemudian lakukan daftar Instagram, ikuti langkah-langkah pendaftaran. Setelah itu kita setel profil seperti foto, bio, dan sebagainya, serta mulai mengikuti orang lain, dan juga Instagram siap digunakan dengan fitur-fiturnya. Ini adalah tampilan dari Instagram. Yang keempat adalah Facebook. Facebook digunakan oleh 85,5% pengguna di Indonesia. Facebook sendiri merupakan situs jejaring sosial yang memungkinkan pengguna untuk dapat saling berinteraksi dengan pengguna lainnya di seluruh dunia. Rasa buku muka atau face and book merupakan prinsip dasar yang membedakan Facebook dengan jejaring sosial lainnya, yaitu menampilkan seluruh informasi dari pengguna tersebut. Manfaat Facebook yang pertama, sebagai aspek
personal sebagai tempat curhat, menyalurkan hobi, juga media hiburan. Yang kedua, aspek sosial sebagai jejaring sosial dari berbagai tempat. Yang ketiga, aspek politik untuk memberi suara tentang politik secara transparan. Yang keempat, aspek ekonomi sebagai sarana untuk jual beli dan memasarkan produk. Cara penggunaan dari Facebook ialah kita download aplikasi Facebook di smartphone atau buka pada web browser, yaitu facebook.com. Kemudian lakukan daftar baru, ikuti langkah-langkah pendaftaran. Kemudian Facebook siap digunakan dengan fitur-fiturnya yang ada. Tampilan Facebook adalah seperti ini. Yang kelima adalah Twitter. Twitter digunakan oleh 63,6% pengguna di Indonesia. Twitter merupakan sebuah layanan jejaring sosial dan juga microblog yang memungkinkan penggunanya untuk berkirim dan membaca pesan yang tidak lebih dari 280 karakter yang disebut sebagai tweet. Manfaat dari Twitter adalah sebagai media komunikasi, informasi, berita dan pendapat, media bisnis, dapat menggerakkan dan mempengaruhi masyarakat, sebagai media hiburan dan juga dapat melatih kemampuan menulis. Cara penggunaan Twitter, download aplikasi Twitter atau buka pada web browser twitter.com, kemudian daftar baru dan ikuti langkah-langkah yang dibutuhkan. Setelah itu, kita setel profile, kemudian gunakan Twitter dengan bijak. Tampilan Twitter seperti ini. Yang keenam, Line. Line digunakan oleh 44,5% pengguna di Indonesia. Line sendiri merupakan sebuah aplikasi pesan instan yang dapat digunakan oleh pengguna untuk saling berkomunikasi dengan mudah. Manfaat dari Line sebagai media komunikasi dapat menambah jaringan pertemanan, mudah berbagi foto, video, suara, dan berkas lainnya, dapat menyimpan note dan album bersama, dapat juga membagikan status, serta video call dan juga voice call, dan masih banyak lagi. Cara penggunaan dari Line, download aplikasi Line di HP atau di PC, untuk registrasi dilakukan melalui HP agar mudah, kemudian daftar, akun, mengatur nomor HP, dan lain-lain yang dibutuhkan pada saat pendaftaran. Setelah itu kita bisa setel profil kita, kemudian kita gunakan fitur-fitur yang ada seperti chatting, bikin status, dan sebagainya. Tampilan Line seperti ini. Yang keenam, LinkedIn. LinkedIn digunakan oleh 39,4% pengguna di Indonesia. LinkedIn sendiri merupakan jaringan sosial untuk komunitas bisnis, baik pencari kerja dan pemberi lowongan atau perusahaan. Manfaat dari LinkedIn dapat memanfaatkan jaringan pekerjaan yang luas, dapat membangun branding diri, meneliti perusahaan serta karyawannya, serta dapat membangun jaringan yang profesional. Cara penggunaan dari LinkedIn sangat mudah, yaitu download aplikasi LinkedIn di HP, atau bisa buka browser linkedin.com. Setelah itu, daftar sebagai pengguna dan ikuti langkah-langkahnya. Setelah itu, setel profil, kemudian gunakan fitur-fiturnya seperti mencari pekerjaan dan lain-lain. Tampilan LinkedIn seperti ini. Yang ketujuh, TikTok. TikTok digunakan oleh 38,7% pengguna di Indonesia. Pengertian dari TikTok ialah sebuah aplikasi di mana para penggunanya bisa berbagi video musik dengan durasi pendek. Manfaatnya sebagai sarana mengekspresikan diri, kampanye berbagi kepada orang lain, sebagai branding diri, mengembangkan bisnis dan pemasaran, sebagai media hiburan, dan masih banyak lagi. Cara penggunaan TikTok, download aplikasi TikTok di HP atau buka tiktok.com pada web browser, kemudian daftar akun sebagai pengguna dan ikuti langkah-langkahnya. Setelah itu kita setel profil kita, kemudian nikmati fitur-fitur seperti mengunggah video, berteman, dan melihat-lihat video. Di TikTok kita juga bisa mengedit video kita atau foto kita. Tampilan TikTok seperti ini. Kedelapan,
Pinterest. Pengertian dari Pinterest adalah salah satu layanan virtual pinboard yang berbasis sosial media dengan mengunggah foto, gambar, atau menambahkan link suatu blog atau website. Pinterest sendiri digunakan oleh 35,6% pengguna di Indonesia. Manfaatnya, saling berbagi informasi, sebagai sumber inspirasi, sebagai media promosi alternatif, dan masih banyak lagi. Penggunaannya ialah kita download aplikasi Pinterest di HP, atau kita dapat membuka pinterest.com pada web browser kita, kemudian daftar akun untuk berbagi karya, style profile, dan lainnya. Kemudian, apabila hanya melihat-lihat akses akun tidak terlalu dibutuhkan. Seperti ini tampilan dari Pinterest. Dan terakhir adalah Telegram. Telegram digunakan oleh 20,5% pengguna di Indonesia. Telegram merupakan aplikasi pesan instan multi-platform berbasis code yang gratis. Manfaat dari Telegram sendiri yaitu sebagai media komunikasi, media hiburan, dan dapat mengirim file yang relatif lebih besar dibanding sosial media lainnya, kapasitas grup chat yang lebih banyak, juga sebagai media transaksi digital dengan bot. Cara penggunaan Telegram, yaitu kita download aplikasi Telegram di HP, atau di PC juga ada. Untuk registrasi dilakukan melalui HP agar lebih mudah, daftar, mengatur nomor HP, dan lain-lain yang dibutuhkan. Kemudian kita setel profil, kemudian gunakan fitur chatting, personal, maupun grup. Kita juga bisa membuka di web browser telegram.org. Maka tampilannya seperti ini. Oke, itu dia pembahasan tentang mengenal 10 sosial media di Indonesia. Terima kasih, semoga video dari saya dan pembahasan ini bermanfaat. Terima kasih.